Jafar Felisha langsung bertemu unggulan pertama, duel panas sesama Indonesia di babak pertama. Dan 4 pasangan lainnya menghadapi lawan berat. Jerman Open 2025 akan menjadi ujian berat bagi wakil merah putih. Halo, para pecinta bulu tangkis. Selamat datang di channel ini, tempatnya update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan membahas Jerman Open 2025, di mana 5 pasangan Indonesia siap bertarung menghadapi lawan-lawan tangguh. Ada duel panas, ada kejutan besar, dan tentu saja, ada perjuangan keras demi mengharumkan nama Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita-berita seru lainnya. Jerman Open 2025 menjadi ajang pembuktian bagi para pebulu tangkis Indonesia. Turnamen berlevel Super 350 ini akan dimulai pada tanggal 25 Februari, dan sektor ganda campuran langsung menyajikan pertandingan-pertandingan panas yang sayang untuk dilewatkan. 5 pasangan Indonesia siap bertarung, namun 1 pasangan dipastikan harus tersingkir sejak babak pertama. Sorotan utama tertuju pada laga menegangkan antara Jafar Hidayatullah, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang langsung berhadapan dengan unggulan pertama, Jesper Toft Amalie Magelund dari Denmark. Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara kedua pasangan ini, sehingga hasil laga benar-benar sulit diprediksi. Namun, Jafar Felisha bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Performa mereka sepanjang tahun 2025 cukup menjanjikan, terutama setelah sukses mencapai semifinal Thailand Masters dengan menumbangkan pasangan tuan rumah. Duel Jafar Felisha melawan pasangan Denmark ini akan menjadi ujian mental sekaligus kesempatan emas untuk membuktikan kapasitas mereka di panggung internasional. Jika mampu tampil lepas dan penuh percaya diri, bukan tidak mungkin mereka mampu membuat kejutan dan menumbangkan unggulan pertama. Drama lainnya terjadi di babak pertama, di mana 2 pasangan Indonesia harus saling mengalahkan lebih awal. Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil akan bertemu dengan Rehan Naufal Kusharjanto Gloria Emmanuel Wijaya. Ini adalah duel sengit antara 2 pasangan yang sama-sama memiliki pengalaman bertanding di turnamen besar. Sayangnya, hasil undian memastikan bahwa salah satu dari mereka harus angkat koper lebih cepat. Ini bukan sekadar laga biasa, melainkan pertarungan strategi dan mental antara 2 pasangan yang sudah sering berlatih bersama di pelatnas. Selain itu, Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata juga menghadapi tantangan besar. Mereka berjumpa dengan unggulan ke-7 asal Taiwan, Hong Wei-Ye Nicole Gonzalez Chen. Pasangan Taiwan ini dikenal memiliki pertahanan kokoh dan serangan yang tajam. Namun, Marwan Aisyah yang sedang dalam masa perkembangan diharapkan mampu tampil lepas dan memberikan perlawanan sengit. Tidak kalah menarik, pasangan Amri Shahnawi Nita Violina Marwah juga mendapatkan lawan berat di babak pertama. Mereka akan menghadapi ganda campuran asal Eropa, Robin Tabling Alessandra Boje. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat, mengingat kedua pasangan memiliki gaya permainan yang agresif dan cepat. Jika Amri Nita mampu mengontrol tempo permainan, peluang untuk mencuri kemenangan tetap terbuka lebar. Sementara itu, Jafar Felisha punya modal apik menuju Jerman Open. Di Thailand Masters 2025, mereka menunjukkan performa luar biasa dengan menumbangkan pasangan tuan rumah, Pak Kaponte Raratsakul Pathaiman Muenwong, dan melaju hingga semifinal. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan senior mereka sendiri, Dejan Ferdinand Shah Siti Fadia Silva Ramadhanti, di babak 4 besar. Jafar Felisha tentu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Menghadapi unggulan pertama di babak pertama Jerman Open bisa menjadi berkah tersendiri. Jika mampu menampilkan performa terbaik, mereka bisa mengirimkan sinyal kuat bahwa mereka adalah ancaman serius di sektor ganda campuran. Secara keseluruhan, persaingan di Jerman Open 2025 akan berlangsung ketat. 5 pasangan Indonesia harus siap menghadapi tantangan besar demi melangkah lebih jauh di turnamen ini. Para pecinta bulu tangkis tanah air tentu berharap wakil Indonesia mampu tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara. Berikut adalah hasil lengkap undian Jerman Open 2025 sektor ganda campuran. Jesper Toft, Amalie Magelund, Denmark, unggulan pertama, versus Jafar Hidayatullah, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Hong Wei-Ye Nicole Gonzalez Chen, Taiwan unggulan ke-7, versus Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata. Amri Shahnawi Nita Violina Marwah versus Robin Tabling, Alessandra Boje. Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil versus Rehan Naufal Kusharjanto Gloria Emmanuel Wijaya. Dengan hasil undian seperti ini, hanya ada satu kata, pertarungan.
Setiap pasangan Indonesia harus siap tempur dan memberikan segalanya di atas lapangan. German Open 2025 bukan hanya sekadar turnamen, melainkan ajang pembuktian siapa yang paling siap menghadapi tekanan di panggung internasional. Nah, itu dia update lengkap tentang German Open 2025. Bagaimana menurut kalian? Siapakah pasangan Indonesia yang berpeluang melangkah jauh di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung terus Wakil Indonesia dengan like dan share video ini. Dan pastinya, subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan dukung terus atlet Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis. Pasangan ganda campuran kebanggaan Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia, harus menerima kenyataan pahit yang tak diduga-duga. Dan ini bisa mengubah segalanya. Halo, pecinta bulu tangkis Indonesia. Kembali lagi di channel ini, tempatnya update terbaru dan terhangat seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, ada kabar yang cukup mengejutkan tentang pasangan ganda campuran andalan kita, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Simak terus video ini sampai akhir untuk mengetahui detail lengkapnya. Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tak bisa ikut serta dalam dua turnamen besar di Eropa, yaitu Orleans Masters dan All England 2025. Penyebabnya, mereka belum cukup mengumpulkan poin untuk bisa masuk ke dalam daftar peserta utama. Ini tentu menjadi kabar yang mengejutkan bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia. Tapi, ini bukan akhir segalanya. Dejan dan Fadia tetap akan melanjutkan perjuangan mereka. Hanya saja, ada konsekuensi dari kondisi ini. Mereka tidak akan bisa berlatih bersama untuk sementara waktu. Ini karena Fadia tetap bermain di Orleans Masters dan All England. Tetapi dengan pasangan berbeda, yaitu Apriani Rahayu di nomor ganda putri. Sedangkan Dejan harus menjalani latihan secara individu dan berganti-ganti pasangan latihan. Untuk para penggemar yang sudah menantikan aksi mereka, jangan khawatir. Karena Dejan dan Fadia tetap akan beraksi di Swiss Open yang digelar dari tanggal 18 hingga 23 Maret. Di turnamen ini, mereka sudah masuk ke babak utama dan akan bertarung melawan pasangan-pasangan terbaik dunia. Menariknya, meski tak bisa berlatih bersama secara intens sebelum Swiss Open, Dejan mengaku tak terlalu khawatir. Ia merasa sudah semakin klop dengan Fadia. Bahkan, menurutnya, mereka hanya perlu memperbanyak komunikasi di lapangan untuk meningkatkan performa. Ini menunjukkan betapa solidnya pasangan ini meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Salah satu evaluasi penting yang mereka lakukan adalah setelah kekalahan mereka dari pasangan Malaysia di Indonesia Masters. Dejan mengungkapkan bahwa dari kekalahan itu, mereka justru semakin memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing. Mereka mulai sering berdiskusi tentang strategi, pola permainan, dan bagaimana menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen besar. Waktu di Indonesia Masters lalu, yang kita kalah sama Malaysia, itu jadi modal evaluasi banget. Karena dari sana kami banyak ngobrol, ungkap Dejan. Dari obrolan tersebut, mereka akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ini menjadi modal penting untuk menghadapi Swiss Open nanti. Latihan terpisah ini memang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi Dejan yang harus berlatih tanpa pasangan tetap. Namun, ia tetap optimis dan menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci utama agar saat bertanding nanti, mereka bisa tetap kompak dan menunjukkan performa terbaik. Dejan juga menambahkan bahwa saat ini mereka sudah mulai memahami satu sama lain dengan lebih baik. Mereka tahu bagaimana pola permainan masing-masing, dan apa yang harus dilakukan saat menghadapi tekanan di lapangan. Ini adalah perkembangan yang sangat positif bagi pasangan ini. Sementara itu, bagi Fadia, bermain di dua nomor sekaligus tentu bukan hal yang mudah. Namun, ia sudah terbiasa dengan tantangan ini. Bermain bersama Apriani di ganda putri, dan dengan Dejan di ganda campuran tentu membutuhkan adaptasi yang ekstra. Tetapi, dengan pengalaman dan kemampuannya, Fadia diyakini bisa menjalani kedua peran ini dengan baik. Bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia, kondisi ini mungkin terasa mengecewakan. Tidak bisa melihat Dejan dan Fadia tampil di Orleans Masters dan All England tentu menjadi kehilangan besar. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk lebih matang dalam persiapan menuju Swiss Open dan turnamen-turnamen berikutnya. Jika melihat dari rekam jejak mereka, Dejan dan Fadia adalah pasangan yang terus berkembang. Mereka telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Meski perjalanan mereka tidak selalu mulus, semangat dan kerja keras mereka patut diacungi jempol.
Selain itu, ini juga menjadi pelajaran bagi mereka dan atlet-atlet lain, bahwa penting untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin, agar bisa masuk ke turnamen besar tanpa harus berada di posisi cadangan. Hal ini tentu akan menjadi fokus utama bagi mereka ke depannya. Ke depan, Dejan dan Fadia tentu akan berusaha lebih keras lagi dalam setiap turnamen yang mereka ikuti. Mereka perlu mencari peluang untuk menambah poin, dan memperbaiki peringkat mereka, agar bisa mendapatkan akses langsung ke turnamen-turnamen elit. Persaingan di dunia bulu tangkis semakin ketat, sehingga strategi dan konsistensi dalam bermain menjadi kunci utama untuk terus bertahan di level atas. Di sisi lain, para pecinta bulu tangkis tentu berharap bahwa latihan terpisah ini tidak akan berdampak negatif pada performa mereka di Swiss Open. Justru, ini bisa menjadi ujian yang akan membuat mereka semakin solid dan lebih percaya diri dalam menghadapi lawan-lawan kuat di turnamen mendatang. Jadi, bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia, mari kita tetap dukung Dejan dan Fadia. Perjalanan mereka masih panjang, dan Swiss Open akan menjadi ajang pembuktian selanjutnya. Kita tunggu kejutan-kejutan dari mereka di lapangan. Tetap semangat, terus berjuang, dan tunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia selalu punya daya saing di kancah dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.